Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-harinya. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Baristan Industri Padang, kemudian terutama kepada Bapak Ibu partisipan yang telah bersedia mengikuti kegiatan webinar kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka penyebaran hasil riset, hasil penelitian di Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang, maka hari ini Baristan Industri Padang mengadakan knowledge sharing virtual dalam bentuk webinar yang kami beri nama Palanta 1, Paparan Online Antar Kita Seri 1, dengan tema pengolahan turunan komoditi gambir untuk tinta pemilu. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, kami akan membacakan tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Pertama, peserta bergabung 15 menit sebelum kegiatan dimulai pada pukul 10 WIB. Waktu di beberapa daerah dapat berbeda, peserta diharapkan dapat menyesuaikan. Kedua, peserta harus menampilkan identitas nama yang jelas saat bergabung. Ketiga, peserta mengisi daftar hadir melalui link formulir daftar hadir yang akan kami berikan pada saat acara berlangsung. Keempat, peserta memastikan tampilan video dan kondisi lingkungan di sekitar yang tertangkap kamera peserta nyaman bagi peserta lain dan tidak akan mengganggu jalannya kegiatan. Kelima, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui chat. 6. Kegiatan diskusi Palanta 1 akan dipandu oleh moderator dan moderator berhak menentukan pertanyaan yang akan dijawab ataupun didiskusikan. 7. Materi dan e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir dan mengikuti kegiatan dengan baik hingga selesai. E-sertifikat dan materi berupa soft file yang akan kami kirimkan melalui email paling lambat 3 hari setelah kegiatan selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lancarnya kegiatan ini sebelum materi kami tampilkan, untuk itu kami mintakan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan webinar kita kali ini dari Bapak Kepala Baristan Industri Padang, Bapak Insinyur Arhamsa MP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu dan bertatap muka pada hari ini walau secara virtual dalam acara Palanta, paparan online antar kita yang pertama yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas keikutsertaannya dalam acara Palanta seri 1 pada hari ini. Kegiatan Palanta ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi secara online yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang. Perlu kami sampaikan bahwa Baristan Industri Padang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan riset, standarisasi, serta sertifikasi di bidang industri. Untuk kegiatan riset, Baristan Industri Padang mempunyai fokus penelitian
di bidang pangan berbasis hasil pertanian. Sumatera Barat menghasilkan hasil pertanian dan gambir yang sangat potensial. Gambir yang ada di dunia ini 80% berasal dari Indonesia, dan dari 80% tersebut 90%-nya berasal dari Sumatera Barat. Beberapa tahun belakangan ini penelitian kami banyak yang mengarah ke produk gambir, baik penelitian sebagai bahan baku pewarna tekstil, kosmetik, penyamakan kulit, pengawet makanan dan minuman, sampai dijadikan bahan baku untuk tinta. Pada hari ini, salah satu hasil penelitian dengan berbahan baku gambir akan dipaparkan oleh peneliti kami. Selamat mengikuti Palantas 1. Semoga kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar, serta bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah di bidang teknologi industri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Palantas seri 1 secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Arhamsa MP, selaku Kepala Baristan Industri Padang yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang waktu, sampailah kita kepada inti acara kita hari ini, yaitu penyampaian materi dengan tema pengolahan turunan komoditi gambir untuk tinta pemilu yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Trianova, SPTMP. Yang pertama, Ibu Indah Trianova, STPMP, lahir di Sawalunto, 18 November 1972. Beliau adalah peneliti muda di Baristan Industri Padang dengan kepakaran teknologi pengolahan industri pertanian. Beliau tamatan dari sarjana S1 Pertanian UNAN yang kemudian dilanjutkan juga dengan pasca sarjana di Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama pemaparan materi oleh Ibu Indah Trianova. Kepada Ibu Indah Trianova, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Isnun sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak Arhamsah, Kepala Baristan Industri Padang. Kemudian yang sangat-sangat kami hormati Bapak dan Ibu para peserta webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mencoba mensosialisasikan penelitian, salah satu hasil penelitian dari tim peneliti Baristan Industri Padang yang berjudul Pengolahan Komoditi Turunan Gambir untuk Tinta Pemilu. Penelitian ini telah Penelitian ini telah kita laksanakan sebetulnya pada tahun 2012 dan telah cukup banyak kita lakukan sosialisasi pada daerah tingkat 2 dan IKM yang terkait di daerah Provinsi Sumatera Barat umumnya dan di luar Provinsi Sumatera Barat juga khususnya. Salah satunya di daerah luar Provinsi Sumatera Barat yaitu di daerah tingkat 2 Kabupaten Pak Barat yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang melatar belakangi outline yang akan kita lalui pada presentasi hari ini adalah pertama pendahuluan, kemudian pengenalan gambir, kemudian teknologi pembuatan tinta pemilu, ini arahnya ke teknologi proses, kemudian dokumentasi, terakhir penutup. Adapun yang melatar belakangi penelitian tinta pemilu ini, pastilah kita berbicara tentang potensi. Nah, gambir
merupakan komoditi unggulan dari Provinsi Sumatera Barat. Hampir di seluruh tingkat 2 daerah Provinsi Sumatera Barat menghasilkan gambir, terutama di 2 kabupaten dan di 2 daerah tingkat 2 terbesar, yaitu Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Juga mungkin telah sama-sama kita ketahui bahwa hampir 80% kebutuhan gambir dunia berasal dari Indonesia. Dan Sumatera Barat dari 80% tersebut merupakan pemasok terbesar. Hampir 90% berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, kita dijuluki sebagai gerbang gambir Nusantara. Adapun negara tujuan ekspor dari gambir ini, contohnya adalah India, merupakan daerah ekspor terbanyak dari kita, kemudian Bangladesh, Pakistan, Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Perancis, dan Swiss. Mungkin tidak semua negara yang bisa kita sebutkan di sini, tapi itulah negara-negara terbesar yang kita tujukan untuk tujuan ekspor dari komoditi gambir ini. Dari sekian banyak jenis gambir yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, ada 4 yang utama yang ditanam oleh para petani kita. Di antaranya yaitu gambir cubada, gambir riau gadang, gambir udang, dan gambir riau manci. Next. Nah, kalau berbicara tentang manfaat gambir, rasanya mungkin orang tua kita terdahulu lebih mengenal gambir daripada kita. Karena terus terang, mungkin banyak di antara kita, mungkin para pemuda-pemudi saat sini, mungkin masih bertanya-tanya, kayak apa sih gambir itu? Seperti apa sih gambir itu? Nah, kalau mereka bertanya pada orang tua, mungkin akan dikatakan bahwa secara tradisional, manfaat gambir itu biasanya digunakan untuk makan sirih di orang tua kita. Kemudian di India digunakan sebagai bahan pencampur makanan ringan seperti pansat mala dan gutka. Nah, itu secara tradisionalnya. Dalam dunia industri, gambir ini bisa kita jadikan sebagai penyamak kulit, bahan pewarna, bisa untuk bahan pewarna tinta, bisa untuk bahan pewarna tekstil, kemudian sebetulnya juga bisa sebagai bahan pewarna pangan, kemudian juga digunakan sebagai penjernih pada industri bir dan lain sebagainya. Sementara dalam bidang farmasi tidak kita ragukan lagi manfaat dari gambir ini. Biasanya dulu orang tua juga menggunakan, kalau kita biasanya diare, akan disuruh makan gambir. Nah, jadi dalam bidang farmasi, gambir juga digunakan sebagai obat diare, obat sakit perut atau disentri, digunakan juga bisa sebagai obat kumur-kumur pada radang tenggorokan, sebagai obat sariawan, obat batuk, sakit gigi, dan mempunyai daya antiseptik atau antibakteri yang juga sebagai antidatum atau penawar racun. Kemudian, dalam bidang kosmetik, biasanya gambir ini digunakan sebagai astringen. Astringen adalah berfungsi untuk memperkecil pori. Memperkecil pori ini biasanya sangat efektif kita gunakan pada saat kita terkena luka atau pada salon-salon biasanya setelah pengangkatan komedo. Jadi biasanya bisa digunakan sebagai bahan tambahannya, salah satunya dalam kosmetik ini adalah gambir. Next. Next. Sebelum kita mulai, kandungan kimia dari gambir, yang ada beberapa kandungan yang kimia yang terdapat pada gambir. Yang utama yaitu katekin dan tanin. Hampir dari semua gambir yang kita hasilkan ini, pasti yang ditanya oleh eksportirnya atau oleh penjualnya, berapa kandungan katekinnya atau berapa kandungan taninnya. Secara umum, kandungan kimia dari gambir ini mengandung katekin berkisar di antara 7-33%, kemudian tanin atau dikenal juga dengan asam katekutanat berkisar di antara 20-55%, kemudian ada pirokatekol, ada quercetin, ada red katekin, gambir fluoresensi, fix,
wax, dan sedikit alkaloid. Biasanya di sini dalam katekin ini kalau kita dimakan, sifatnya ada terasa manis. Dan kalau kita lihat molekulnya berbentuk kristal, dan biasanya berwarna agak putih ke kuning-kuningan. Itu yang katekin. Sedangkan tanin apabila kita cicipi, akan terasa seperti sepet. Dan biasanya kalau kandungan gambir yang mengandung taninnya tinggi, akan berwarna coklat sampai berwarna kehitam-hitaman. Sebelum kita lanjut ke teknologi pembuatan tinta, mungkin ada baiknya kita sedikit mengenal proses secara umum, proses pengolahan dari gambir. Jadi gambir, setelah kita dilakukan pemanenan oleh petani di kebun, akan dipotong daerah bagian ranting daun yang muda, kemudian dibawa ke tempat pengempaan. Di situ kita lihat di gambar setelah dilakukan pemotongan atau cutting, kemudian dibawa ke tempat pengempaan. Biasanya tempat pengempaan juga berada di sekitar kebun. Kemudian di tempat pengempaan itu dilakukan perebusan. Perebusan dilakukan dalam keranjang-keranjang besar, dilakukan dengan memakai tungku secara tradisional. Di sini kita lihat di gambar bahwa dimasukkan langsung dalam keranjang, kemudian direbus menggunakan tungku-tungku besar. Kemudian setelah direbus akan keluar ekstraknya dan diendapkan di tempat yang namanya, kalau petani bilang itu praku. Nah, setelah itu air yang keluar dari perebusan tersebut diletakkan dalam keranjang dan biasanya dilakukan pengepresan. Dilakukan pengepresan kalau biasanya sama petani dilakukan dengan meletakkan batu-batu besar di dalam keranjang bambu, sehingga air dari ekstrak dari getah gambir tersebut akan keluar melalui celah-celah dari keranjang bambu tersebut atau karung tersebut. Nah, setelah dilakukan pengepresan, dilakukan pencetakan, kemudian diletakkan di para-para untuk dilakukan pengeringan. Nah, hasil dari beberapa gambir asalan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak pada gambar, ada yang berbentuk bulatan, ada yang pipih, ada yang berbentuk peta, bermacam-macam, karena memang petani secara standarnya belum mempunyai ukuran yang standar, jadi sangat beragam sekali. Nah, dari sinilah nanti dari gambir yang asalan tersebut kita mengarahkannya menjadi produk turunan kedua, apakah itu sebagai pewarna atau sebagai katekin yang kita utamakan atau sebagai pewarna pada tinta atau tekstil. Lanjut. Baiklah, di sini kita lihat secara sederhana gambir itu bisa kita buat apa saja. Jadi kita lihat sedikit pohon industri gambir. Di sini pohon industri sebetulnya banyak lagi yang bisa kita tampilkan dari pohon industri gambir, cuman kita menampilkannya di sini karena kita fokuskan ke tinta. Maka dari sini, dari produksi rakyat, gambir yang dinamakan sebagai gambir asalan. Di sini kita lihat dari gambir asalan itu pada produk turunan 1 akan menghasilkan salah satunya yaitu gambir murni, kemudian Q-Black, kemudian katekin. Nah, nanti dari gambir murni ini akan dihasilkan produk gambir terstandar. Begitu juga dari katekin akan menghasilkan nanti antioksidan. Bisa juga nanti untuk kosmetik, bisa juga nanti untuk pengobatan atau farmasi. Nah, di sini mungkin kita fokus untuk taninnya, karena kita di sini butuh gambirnya sebagai pewarna. Jadi, produk turunan 1 dari gambir asalan bisa yaitu Q-Black salah satunya. Kemudian dari Q-Black akan menghasilkan tanin yang nanti kita butuhkan untuk sebagai pewarna. Nah, pewarna ini di sini bisa kita jadikan pewarna tekstil, bisa untuk penyamat kulit,
Dan salah satunya yang akan kita bahas sekarang adalah tinta. Tinta juga terdapat berbagai macam, yaitu tinta printer, tinta stempel, tinta spidol, tinta tato. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tinta pemilu. Apa itu tinta pemilu? Tinta pemilu adalah tinta yang digunakan untuk mengidentifikasi yang ditempelkan dicelupkan pada jari seseorang atau pada kulit tangan seseorang yang mempunyai pada jangka waktu tertentu, yang mempunyai ketahanan pada jangka waktu tertentu. Nah, itulah yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita sosialisasikan pada hari ini. Nah, di sini kita lihat, mungkin kita langsung saja. Adapun teknologi proses pembuatan tinta pemilu dari gambir, jadi bisa kita sebelum jadi gambir, setelah jadi gambir, di sini bisa juga mungkin stepnya salah satunya bisa kita jadikan kublek dulu, atau juga bisa langsung kita gambir asalan dari petani, bisa kita langsung kita haluskan dan kita timbang. Kita haluskan dan kita timbang, seperti tampak pada gambar. Nah, di sini setelah kita haluskan dan kita timbang, kalau pada gambar di situ ditambahkan air untuk dijadikan kublek dulu. Setelah ditambahkan air, dibuat bubur, dipanaskan pada jangka waktu tertentu, kemudian dikeringkan ulang kembali. Nah, dari itu baru kita mulai untuk melakukan pembuatan tinta. Di sini dari kublek tersebut kita haluskan dan kita timbang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tambahkan pelarut. Di sini kita menggunakan perbandingan antara pelarut dan kublek atau gambirnya 1:2. Kemudian kita lakukan maserasi 5-6 jam. Nah, sementara kita melakukan ekstraksi ini, proses ekstraksi ini, sebaiknya kita lakukan dengan tetap melakukan pengadukan, sehingga proses ekstraksi terjadi dengan sempurna. Kemudian kita lakukan maserasi. Setelah kita lakukan maserasi 5-6 jam, kemudian kita saring untuk memisahkan ekstraknya, sehingga didapatlah ekstrak gambir. Nah, sementara kita melakukan proses ekstraksi, kita menyiapkan bahan-bahan tambahan, yaitu FeSO4 jenuh, kemudian kita juga menyiapkan kristal violet, kemudian kita menyiapkan bahan tambahan juga gliserin. Nah, FeSO4 jenuh ini adalah dengan melarutkan dari FeSO4 jenuh dengan menggunakan etanol. Apa itu jenuh? Jenuh itu sampai butiran tersebut tidak larut kembali. Kemudian kita diamkan dan itu kita pisahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kita siapkan kristal violet, kemudian gliserin. Fungsi dari FeSO4 di sini adalah sebagai pengikat dari tanin, karena akan FeSO4 ini dengan tanin akan membentuk ikatan kompleks, sehingga atau juga dikatakan sebagai pembangkit warna dari tanin yang terdapat pada gambir. Sedangkan kristal violet yang kita gunakan di sini, selain salah satunya dipersyaratkan oleh KPU bahwa tinta pemilu berwarna ungu, juga kita gunakan kristal violet di sini sebagai antibakteri. Jadi juga mungkin semacam pengawet bagi tinta tersebut. Kemudian kita tambahkan juga gliserin. Gliserin di sini kita gunakan untuk supaya penampakan dari tinta yang kita hasilkan homogen, tidak ada ternampak bulir-bulir atau seperti kepingan-kepingan dari ekstrak lagi. Nah, sewaktu kita melakukan penambahan tersebut, kita lakukan pengadukan secara terus-menerus. Dan penambahan juga tidak dapat kita lakukan secara sekaligus. Kalau bisa kita lakukan secara perlahan, tetes demi tetes, sambil tetap dilakukan pengadukan pada kecepatan tertentu. Gunanya dilakukan pengadukan, kita mengharapkan terjadinya pembentukan ikatan kompleks yang sempurna antara tanin gambir yang terdapat pada ekstrak gambir tersebut dengan FeSO4 jenuh tadi, sehingga pembentukan ikatan kompleksnya menjadi sempurna dan partikel-partikel tinta yang dihasilkan akan menjadi kecil atau bisa kita bilang kalau bisa kita harapkan ukurannya nano, sehingga nanti penampakannya pada waktu kita lakukan uji homogenitas tidak akan mendapatkan seperti
butir-butir atau bulir-bulir yang tidak larut. Kemudian dari proses tersebut akan kita dapatkan tinta pemilu, dan setelah kita dapatkan tinta pemilu itu, baru kemudian kita lakukan karakterisasi dari tinta pemilu tersebut. Lanjut. Nah, pada tinta yang kita dapatkan, kemudian kita lakukan karakterisasi, yaitu salah satunya uji ketahanan lengket dan gosok tinta pada jari terhadap air dan sabun. Di mana sini kita lihat pada gambar, kita melakukan pengujian pada hari pertama sebelum dicuci, bahwa tinta melekat bagus pada jari dan kuku, boleh kita bilang hampir 100%. Kemudian sesaat setelah mengering pada tangan, kita lakukan pencucian dengan air dan sabun. Terjadi kehilangan pada daya lengket tinta pada jari, tertinggal sekitar mungkin bisa kita bilang hampir tinggal cuma 50%. Kemudian pada hari kedua, mungkin bisa kita bilang mungkin cuma tinggal 30%, dan hari ketiga mungkin tertinggal 5-10%. Tapi itu kita lihat itu cukup menandakan bahwa kita sudah melakukan pencelupan jari. Biasanya pada pencoblosan pemilihan pilkada atau pilpres, sebetulnya tidak diperlukan terlalu lama, 2 hari atau 3 hari. 1-2 jam setelah jam pencoblosan, biasanya itu sudah cukup untuk ketahanan dari tinta yang dipakai pada saat pencoblosan. Lanjut. Kemudian kita lanjutkan juga melakukan uji homogenitas tinta pemilu dari ekstrak gambir yang kita hasilkan. Di sini kita lihat pada kaca Petridis yang kita gunakan, hari pertama tinta baru kita lihat sangat homogen sekali, terlihat bagus, tidak terdapat merintil-merintil yang kita khawatirkan. Kemudian setelah 1 bulan penyimpanan, 30 hari, mungkin karena kita melakukan di sini dengan pelarut, tinta mulai membayang kurang homogen gitu. Tapi masih layak untuk kita gunakan karena kami telah melakukan uji coba. Kemudian setelah 2 bulan atau 60 hari tinta selama penyimpanan, tinta juga masih tampak bagus. Tapi di sini kita menyarankan untuk melakukan penyimpanan pada tinta ini dilakukan pada kemasannya, dilakukan dalam wadah tertutup rapat atau botol. Kemudian botol tidak tembus cahaya. Makanya biasanya tinta pemilu yang digunakan diletakkan pada botol-botol putih yang tidak tembus cahaya, tidak transparan. Kemudian selain botol, di dalam botol tersebut, botol dikemas dalam wadah sekunder, yaitu setelah botol juga dimasukkan ke dalam kotak. Jadi setelah di dalam botol ditutup rapat, botol tinta juga dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian disarankan disimpan pada suhu ruang yang ber-AC. Adapun spesifikasi tinta pemilu yang kita dapatkan dari penelitian adalah berwarna lembayung atau ungu. Kita lakukan pengujian cemaran logam berat, diantaranya yaitu timbal, kemudian kadmium, kemudian Hg. Yang kita dapatkan hasilnya adalah negatif. Kemudian pH tinta berkisar di antara 4,02. Memang cenderung asam karena kita menggunakan di sini FeSO4 ini cenderung asam pH-nya. Keuntungan dari tinta pemilu gambir ini adalah tidak mengandung bahan yang dapat menimbulkan iritasi, tidak melapisi permukaan kulit. Jadi sewaktu umat muslim melakukan wudu, air tetap dapat menembus kulit pada waktu berwudu. Jadi wudunya tetap sah. Kemudian harga lebih murah, ramah lingkungan, dan tidak luntur jika dicuci dengan sabun atau deterjen lainnya pada hari tersebut. Lanjut. Adapun persyaratan tinta yang dipersyaratkan oleh KPU adalah tahan pada jari selama 3 hari, kemudian berwarna ungu,
tidak mengandung bahan yang dapat menimbulkan iritasi, tidak melapisi permukaan kulit, jadi air tetap menembus kulit pada waktu berwudu, memiliki sertifikat halal oleh BP POM dan MUI, tidak luntur jika dicuci dengan sabun atau deterjen. Nah, dari persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU ini, hampir semua dari yang disyaratkan memenuhi dari tinta pemilu yang kita buat. Walaupun memang tahan pada jari selama 3 hari itu tidak tahan 100%, tapi itu cukup menandakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan pada waktu pemilu. Kemudian juga kita telah mengurus sertifikat halal dan kita tidak telah uji cobakan juga untuk uji pada sabun dan deterjen. Kemudian juga tidak menimbulkan iritasi kepada kami waktu melakukan penelitian tersebut. Lanjut. Nah, di sini kita lihat tinta pemilu itu pada tahun tersebut sampai mulai dari tahun 2012 sampai 2015 kita sudah melakukan produksi yang berkolaborasi dengan IKM terkait. Jadi kita di sini sebagai penyedia teknologi dan kita sudah melakukan produksi tinta. Di sini kita lihat dalam dokumentasi bahwa tim peneliti dan seluruh karyawan-karyawati Barisan Industri Padang terlibat bersama-sama dan bersatu padu melakukan menyambut hal tersebut. Kemudian juga kita waktu itu permintaan untuk pemilu kada diminta hampir 400 botol dan kita telah menyiapkan hal tersebut untuk pemilu tersebut. Kemudian pada gambar bawah juga nampak ini saat kita melakukan tes uji halal. Nah, di sini kita diaudit oleh Balai BP POM untuk uji tes halal dari tinta dan ini proses penyerahan sertifikat halalnya telah kita dapatkan. Nah, ini dokumentasi kita sewaktu memproduksi tinta dengan CV Rasdi dan Co waktu itu untuk pemilu kada di Payakumbuh. Dan sungguh banyak sekali tanggapan-tanggapan positif dari berbagai pihak karena ini akan mengangkat komoditas daerah dari provinsi kita. Dan diharapkan nantinya dengan adanya produk turunan ini, salah satunya tinta, akan mengangkat taraf hidup dari petani gambir yang sangat kita harapkan. Sebetulnya umpan baliknya seperti ini. Jadi dengan adanya produk turunan, petani diharapkan tidak hanya dikenal sebagai negara pengekspor gambir, tapi juga sebagai negara yang bisa menghasilkan produk turunan dari gambir tersebut. Nah, di sini juga pada tahun 2013 kita telah melakukan launching tinta pemilu berbahan dasar gambir dan di saat itu telah dihadiri oleh Karo Logistik KPU Pusat juga, kemudian juga Bapak Gubernur sendiri menghadiri. Di sini juga kita lihat ini adalah tim dari Barisan Industri Padang. Kita juga membuat stand kecil untuk di sana untuk dilakukan pameran produk-produk dari gambir dan tanggapan-tanggapan positif dari lainnya yang kita dapatkan dengan adanya teknologi proses pembuatan tinta pemilu ini dari berbagai pihak. Lanjut. Nah, ini beberapa sosialisasi yang juga telah kita lakukan. Di sini kita lakukan sosialisasi yaitu pelatihan pembuatan tinta pemilu pada daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pak Barat. Di sini warga pelatihan sangat antusias sekali karena mereka juga di sana menghasilkan gambir yang cukup banyak. Jadi mereka juga kami juga waktu itu dibawa ke kebun gambirnya. Jadi mereka sangat berkeinginan sekali. Dan alhamdulillah pada saat ini telah berdiri industri penghasil gambir, produk turunan gambir yaitu untuk tanin dan katekinnya, yang juga telah berdiri industri pembuatan tinta pemilu dari Kabupaten Pak Barat tersebut. Nah, di sini juga tinta kita ini juga sudah kita gunakan dan sudah kita sosialisasikan pada pemilihan wali nagari di salah satu tingkat pada pemilihan wali nagari atau mungkin istilahnya kepala desa, kelurahan pada salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
Di sini kita mendampingi waktu itu mereka meminta datang untuk supaya membolehkan mereka menggunakan tinta pemilu yang kita buat dari bahan gambir tersebut. Kita sangat berbahagia sekali waktu itu karena ada warga, ada daerah yang secara spontan ingin menggunakan tinta pemilu yang berbahan gambir ini untuk pemilihan kepala desa waktu itu. Nah, kita waktu itu ikut mendampingi bersama-sama dan kita juga membuat MOU dengan daerah tersebut. Nah, di sini kita lihat bagaimana antusiasnya warga menggunakan tinta pemilu dari gambir karena tinta tersebut halal dan tidak merusak tangan. Nah, sampailah kita penutup pada hari ini. Banyak harapan kami yang sangat kami harapkan dengan adanya sosialisasi ini. Yang pertama yaitu mendorong semangat stakeholder untuk mengambil peran masing-masing sehingga tinta pemilu berbahan dasar gambir dapat dipergunakan pada pilpres atau pemilihan pada saat digunakan. Kemudian kesiapan IKM, di sini kita harapkan adalah kesiapan IKM. Kemudian juga kita harapkan dengan sosialisasi ini terbentuknya sinergi untuk pemanfaatan gambir secara total. Di sini tentu yang terkait yang kita harapkan adalah SKPD Provinsi Sumbar dan Kemenperin, di mana di sini yang bisa digunakan ketekin sebagai bahan antioksidan dan kosmetik, kemudian tinta pemilu, printer, spidol, stempel atau tato, kemudian pewarna tekstil, penyamak kulit, dan cat rambut. Di sini juga diharapkan penggalangan calon investor dan pengguna produk turunan dari gambir. Dan yang terakhir yang sangat kita harapkan juga adalah program penggunaan pakaian seragam menggunakan bahan pewarna alami dari gambir di semua provinsi lingkungan tingkat 2 Provinsi Sumatera Barat khususnya dan di luar provinsi umumnya. Mungkin itu yang kita harapkan dengan adanya sosialisasi ini. Baiklah, kita akan melihat sedikit video dari proses pembuatan tinta pemilu dari Barisan Industri Padang. Kami sebagai Uli Nagari 2014 kemarin, memang kita di Nagari Penampuang ini pertama Pak ya, pertama digunakan tinta olahan dari gambir untuk tinta pemilu. Diketahui tinta pemilu yang ada pada saat ini biasanya menggunakan zat warna sintetis yang memakai bahan tambahan salah satunya logam berbahaya yaitu perak nitrat. Tinta pemilu yang mengandung perak nitrat biasanya pada beberapa pemakai yang mempunyai masalah dengan kulit sensitif akan menyebabkan iritasi pada jangka waktu beberapa lama. Maka timbullah pemikiran kita untuk membuat tinta pemilu yang berbahan baku alam dan aman bagi kesehatan. Dari gambir yang ada ini, biasanya gambir secara kimianya mengandung dua macam bahan utama, yaitu tanin dan katekin. Dan tanin bisa kita gunakan sebagai salah satu zat warna pengganti atau substitusi dari zat warna sintetis yang biasanya digunakan pada pembuatan tinta pemilu.
Gambir di Pak Barat secara geografis itu mendukung, kemudian masyarakatnya juga secara historis sudah terbiasa, kemudian secara perawatan biaya itu juga sangat kecil, sangat ekonomis. Antara Pemkab Papua Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan UKM Kabupaten Papua Barat melakukan MOU dengan Baristan Industri Padang untuk mengembangkan tinta pemilu yang berbasis Gambir. Oleh PD PAL sebagai badan usaha milik daerah kemudian mengembangkan produk ini, dan kita mencoba untuk membuka pasar, dan terakhir kita sudah mulai kembangkan di daerah pemilihan pedesaan kemarin di Bangka Belitung, dan tentu kita berharap bahwa inovasi terkait dengan tinta pemilu ini itu bisa kita lakukan secara lebih berkembang lagi. Nah, kedepannya kita berharap tidak hanya tinta pemilu, tapi bisa jadi tinta stempel yang dipakai oleh setiap unit kerja dan sebagainya. Selain peluang industri tinta pemilu yang bisa kita tumbuh dan kembangkan, industri tinta lainnya yang juga bisa berpotensi dan berpeluang adalah industri untuk tinta stempel dan tinta stempel. Hasil riset yang kami lakukan meningkatkan kualitas kami dan diharapkan mendorong pertumbuhan industri. Baiklah, demikian pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Isnun sebagai moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Indah Trianova yang telah menyampaikan paparannya dengan baik tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi nilai tambah bagi kita semua, bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta partisipan webinar hari ini, sehingga produksi dalam negeri, terutama dari Provinsi Sumatera Barat, dapat berkembang dengan baik, terutama produksi-produksi yang diproduksi oleh IKM, sehingga kita dapat membina IKM lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat paparan materi tadi, ada beberapa hal yang mungkin dipertanyakan atau didiskusikan oleh teman-teman partisipan yang sudah beberapa kita catat. Untuk itu nanti kami mohon kepada Ibu Indah untuk dapat memberi jawaban. Seandainya nanti pada saat ada sesuatu pertanyaan yang mungkin perlu pengkajian lebih dalam, kita akan dapat berhubungan langsung dengan Baristan Industri Padang. Baik Ibu Indah, untuk yang pertama ada pertanyaan dari chat Bapak Wisnel yang mempertanyakan mohon informasi biaya satuan pokok produksi per 100 liter, atau ini mungkin satuan pokok produksi tinta ya Bu ya, tinta berapa untuk, dan informasi tentang kebutuhan pasar. Mungkin tadi bisa ada gambaran dari kebutuhan pasar yang sudah kita lakukan sosialisasi di mana. Baik, mungkin langsung dijawab ya Bu Indah, satu pertanyaan satu jawaban. Silakan Bu Indah. Terima kasih Bapak atau Ibu ya? Ibu Wisnel ya. Mohon maaf kami terlupa untuk menampilkan di sini teknoekonomi dari tinta yang kita buat. Kita juga sudah menghitung dari kebutuhan dari secara sederhana teknoekonomi dari tinta yang kita buat per 100 liter. Cuman perinciannya mungkin nanti bisa kita tambahkan pada bahan presentasi kita. Kebetulan di PowerPoint-nya tidak kami siapkan, kami mohon maaf. Jadi setelah kita lakukan penghitungan dengan harga Gambir yang berkisar di antara 12.000 sampai 25.000 per kilogramnya. Setelah kita lakukan penghitungan untuk satu botol tinta 30 ml, harganya sekitar harga modal yang kita keluarkan sampai dengan kemasan ya kotak. Waktu itu kita menghitungnya kurang lebih per botolnya Rp4.175.
Jadi kebetulan kita di sini tidak menyiapkan PowerPoint-nya, tapi nanti bisa kita tambahkan pada PowerPoint yang kita itukan, atau nanti bisa langsung menghubungi kami, tim peneliti dari Barisan Industri Padang. Jadi setelah kita hitung-hitung Ibu, hasil dari teknoekonomi yang kita gunakan dengan bahan tambahan, yang kristal violet, kemudian kemasan, kemudian dengan tenaga yang kita gunakan, per botolnya lebih kurang Rp4.175.000. Mungkin itu saja yang mungkin bisa kita lakukan. Nanti untuk mengenai perincian lebih dalam, nanti bisa kita lampirkan lagi pada tambahan bahan materi yang kita kirimkan. Mungkin itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi jawaban dari Ibu Indah bahwa nanti di materi yang akan kita kirimkan soft-file via email akan kita tambahkan mengenai informasi harga pokok produksi dari tinta pemilu ini. Kemudian lagi Bu Indah ada pertanyaan dari Ibu Elmi Sundari yang bertanya tentang proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi dengan waktu 5-6 jam. Jika ekstraksi dilakukan dengan pemanasan, kira-kira bisa atau tidak ya Bu? Dan ada efeknya tidak pada hasil produk tinta nantinya? Demikian. Terima kasih Ibu Elmi Sundari. Jadi betul Bu, sebetulnya di sini kita bisa menambahkan proses ekstraksi itu dengan menggunakan suhu, karena yang kita harapkan di sini adalah taninnya. Tanin, jadi bisa kita lakukan, biasanya kita melakukan maserasi, proses ekstraksinya itu dengan pengadukan, dan kita kasih suhu biasanya sekitar 80 derajat Celcius. Di sini memang kita tidak menampilkan kita melakukan pengadukan karena kami di sini ingin melihat antusiasnya para peserta mengerti atau tidak dengan apa yang kita terangkan. Jadi bagus sekali Bu, karena di sini kita bukan mengharapkan katekinnya, kita mengharapkan tanin, dan tanin itu bisa kita lakukan penambahan suhu sekitar 80 derajat Celcius dalam proses pengadukan. Kemudian setelah kita lakukan penambahan suhu selama sekitar 80 sampai semuanya larut, boleh kita hentikan pemakaian suhunya, tapi tetap kita lakukan pengadukan sebelum kita lakukan maserasi. Dan efeknya terhadap tinta yang dihasilkan itu pasti, karena dengan adanya suhu itu akan menghasilkan akan terbentuk tanin akan terbentuk tanin yang lebih banyak sehingga waktu kita melakukan pembentukan ikatan kompleks antara tanin dengan oksidatornya yaitu FeSO4, taninnya akan lebih banyak terikat, jadi lebih banyak. Jadi kita harapkan tinta yang dihasilkan lebih tanin dengan tanin yang banyak akan menghasilkan tinta yang lebih baik gitu. Sebelumnya sebetulnya di awal juga kita sudah bilang bisa sebelum kita melakukan dari gambir asalan kita melakukan proses pembuatan kublek dulu. Di sini juga kita lakukan pemanasan Bu dalam pembuatan kublek, di mana gambir dilakukan dengan pencampuran dengan air, dibuat bubur, kemudian lakukan pemanasan, dimasak ya istilahnya dimasak sampai air pekat kembali, kemudian kita keringkan kembali. Nah, di situ akan dihasilkan dengan proses pemanasan 5-6 jam itu akan dihasilkan tanin yang cukup tinggi. Dan itu pasti ada efeknya pada tinta yang kita hasilkan. Mungkin itu saja Bu. Silakan. Terima kasih Bu Indah yang sudah menyampaikan jawaban karena ternyata semua yang kita lakukan di sini sudah bisa nyambung dengan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan webinar ini. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa hasil penelitian ini sudah mendapat peringkat yang baik pada saat riset unggulan pada tahun 2012 termasuk riset unggulan yang sudah dapat dikategorikan secara nasional, di mana kita menyampilkan pada saat itu hasil penelitian kita tentang turunan gambir tentang tinta pemilu. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi sambil waktunya belum ya? Masih ya. Baik, teman-teman panitia. Kembali kita ke
chat pertanyaan dari Bapak Henry Pajau di Baristan Ambon. Selamat siang Bapak. Bapak Henry menanyakan tentang uji ketahanan lengket tinta pada jari, dilihat dari jari-jarinya ternyata berbeda-beda. Ada yang kukunya panjang, ada yang kukunya pendek. Nah, kalau berdasarkan kuku ini, apakah Ibu Indah ada melakukan penelitian daya lengket berdasarkan kuku panjang dan pendek? Kepada Ibu Indah silakan. Terima kasih Bapak Henry. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Saya tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini, Pak. Ternyata yang diperhatikan oleh Pak Henry adalah kuku-kukunya. Jadi begini Pak, sewaktu kita tim melakukan uji coba, waktu hari pertama itu sangat banyak sekali teman-teman yang ingin mencoba tinta. Jadi waktu itu kita mengambil fotonya, memang Bapak cukup jeli antara hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu jarinya berbeda. Saya acungkan jempol untuk Bapak karena cukup jeli melihat jari-jarinya berbeda. Hari pertama itu setelah waktu kita melakukan uji coba, kukunya pendek ya Pak, tidak ada kuku ya. Saya mungkin bisa ditayangkan lagi. Ayo udah nggak apa-apa. Kemudian pada hari kedua itu masih sebetulnya masih kuku yang sama, cuman mungkin proses pengambilan foto dengan crop fotonya Pak itu pada hari kedua masih sama. Dan hari ketiga cuma tinggal lagi yang bisa kami amati kukunya. Dan kebetulan itu kuku saya. Ya, jadi memang berbeda-beda. Tapi kami tidak ada bermaksud mau memanipulasi. Memang itulah adanya. Dan hari kedua itu kuku saya. Dan hari ketiga itu sebetulnya masih kuku yang berbeda. Cuman pemotongan dan cropnya menjadi tampak lebih besar. Sebetulnya itu masih kuku saya, Pak. Lebih beda jarinya gitu. Beda jarinya. Yang satu ini yang di hari kedua. Ya mungkin begitu Pak. Jadi kalau untuk uji pada kuku, menurut pengamatan kami, kalau untuk saya amati pada saya sendiri, pada kuku ternyata lebih tahan lama karena mungkin tergantung kukunya juga karena setiap kita kan mempunyai apa yang berbeda ya, fisik atau gen atau sel yang berbeda. Jadi mungkin tergantung bisa ada padat tidaknya kerapatan kuku. Jari juga, dan kalau saya amati pada diri saya sendiri cukup tahan Pak, karena sampai 3 hari dan namanya ibu-ibu ya Pak, tangan cukup banyak digunakan pada proses rumah tangga, baik memasak, mencuci, dan itu pada hari ketiga masih. Dan itu kami ulas lagi bahwa ini kita tidak memerlukan sampai 3 hari sebetulnya, tidak perlu sampai 3 hari karena cukup 1-2 jam setelah pencoblosan itu sudah menandakan kita bahwa telah ikut untuk mencoblos pemilu pada waktu itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Henry. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke KPU ya Pak. Ada standar panjang kuku kali ya Pak ya. Panjang kuku sehingga standar dari hilangnya tinta dari jari kita bisa sama gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Henry pertanyaannya. Ya, makasih Bu. Kemudian pertanyaan dari mungkin hampir sama dengan pertanyaan daya tahan pada kuku ya. Dari Ibu Parida Lintang, untuk mekanisme pewarnaan berarti terjadi ikatan kompleks logam dengan larutan. Kemudian bagaimana ikatan terhadap kulit jari? Selain itu tadi karena ditanya pada kuku, sekarang yang ditanya Ibu Parida adalah pada kulit jari. Karena tekstur kuku sama kulit juga berbeda ya Bu ya. Selain itu, kalau untuk tinta pemilu pengennya kan kita setengah hari sudah hilang. Nah, tadi Bu Tia mungkin Bu Indah sudah ada menyampaikan bahwa tidak sampai 3 hari bisa. Cuma penjelasan lebih lanjutnya silakan Ibu Indah. Iya Bu, jadi gini, kita kalau untuk pada jari, daya lengketnya waktu itu kita mengharapkan tinta pemilu yang kita celup itu masuk ke pori-pori jari Bu. Masuk ke pori-pori jari, pori kulit masuk, dan itu juga berbeda pada setiap kita yang menggunakannya.
tergantung pori-pori kita juga, Bu. Jadi waktu itu kita menggunakan jari-jari tim teman peneliti dari Barisan Industri Padang. Untuk jari memang relatif lebih cepat hilangnya, tapi tetap menimbulkan bekas, terutama pada hari pertama, hari kedua dan pada hari kedua yang kuat melekat itu tetap pada jari karena itu pada kuku, karena terdapat pada sela-sela kuku, Bu. Mungkin karena prosesnya juga pencucian di sela-sela kuku mungkin lebih sulit dilakukan sehingga mungkin di sana lebih banyak melekatnya. Kemudian mengenai ketahanan yang diharapkan cuma 10 jam, sebetulnya itu tidak masalah lagi pada tinta yang kita hasilkan karena itu cuma sebagai penanda. Kita harapkan itu sebagai penanda, sebagai identifikasi bahwa yang bersangkutan telah melakukan pemilu pada saat itu. Makanya kita dari awal berbicara sebetulnya yang dipersyaratkan oleh KPU itu bahwa tinta bertahan di jari atau pada kuku 3 hari itu sebetulnya itu tidak harus seperti itu gitu. Mungkin dan kalau pada tinta yang kita buat bisa tahan sampai 3 hari itu, dan kalau pada hari pertama 1 atau minimal 10 jam seperti yang Ibu bilang ingin dihilangkan, sebetulnya kalau kita memang niat ingin menghilangkan tinta tersebut pada jari, Bu, ya pasti akan hilang. Ibu cuci berkali-kali, mungkin semuanya juga pada tahu karena saya yakin semuanya juga pasti tahu. Bila kita cuci dengan etanol saja, etanol dan kita gosok, Bu, itu akan hilang semuanya. Jadi jangankan 10 jam, Bu. Mungkin 1 jam setelah Ibu melakukan pencoblosan, Ibu tidak suka melihat tintanya ada pada jari, dan Ibu sudah yakin sudah melakukannya dengan benar pada saat pencoblosan, dan Ibu bisa menghilangkannya kalau memang ingin niat menghilangkannya. Tapi kalau cuma dengan cuci dengan sabun atau deterjen biasanya akan tetap tertinggal. Tapi kalau kita cuci dengan pelarut lagi, Bu, karena memang bahan yang kita gunakan adalah menggunakan pelarut etanol, nah pasti akan hilang. Gitu, Bu. Jadi jangankan 10 jam, 1-2 jam setelah Ibu lakukan pencoblosan, Ibu ingin menghilangkannya, itu bisa bila kita menggunakan pelarutnya lagi. Ini itu saja, Bu. Mas. Terima kasih Bu Tia atas jawabannya. Yang terakhir jawaban Bu Tia mengenai cara penghilangan dengan pelarut lain. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan dengan Bapak Mangala Tua Marpaung. Tentang tinta pemilu ini dibuat untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Siapa tahu para peserta pemilu menghapus jarinya yang sudah tercelup tinta tersebut dengan jenis minyak nabati selainnya seperti minyak tanah, bensin atau alkohol. Apakah jenis tinta dari Barisan ini sudah cukup kuat dengan larut dalam minyak-minyak tersebut? Mungkin ada kaitannya dengan jawaban Bu Indah tadi. Silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Begitu juga dengan minyak, Pak. Dengan minyak sebetulnya dari yang telah kita uji cobakan, sayangnya kita tidak ada menampilkan di sini. Jadi kita melakukan pengamatan pada tim sendiri waktu itu. Dengan minyak memang relatif lebih cepat hilang. Nah, kalau memang soal kita mengkhawatirkan akan terjadinya kecurangan pada saat pemilu, yaitu bisa saja Pak, bisa saja itu terjadi. Memang dengan minyak tanah itu karena ini kita bahan alam Pak, memang enggak cukup mudah untuk dihilangkan kalau memang niat untuk menghilangkan dan mau curang Pak. Jadi memang untuk mengatasi kecurangan ya bukan cuma pada jari, juga mungkin salah satunya ya mungkin kita punya data juga KPU setempat mengenai orang-orangnya, dan itu sangat kompleks sekali masalahnya. Saya tidak bisa menjawabnya sendiri kalau soal itu, karena cuman kita di sini merekomendasikan untuk tinta kita kalau untuk dicuci dengan minyak tanah atau minyak nabati hilang Pak, tapi tetap menimbulkan bekas untuk pada hari yang bersangkutan. Cukup tetap menimbulkan bekas, tidak langsung hilang semua. Kecuali kalau dicuci dengan pelarut etanol, semuanya biasanya bisa hilang, dan kami telah menguji cobanya.
Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena waktu itu saya juga telah mencobakan dengan pengujian dengan minyak goreng waktu itu dengan tangan, karena memang waktu itu kita ingin tahu juga, memang cukup hilang Pak, hilang pada jari, tapi tetap tertinggal pada sela-sela kuku, dan begitu kita membersihkannya masih tetap tertinggal ada jari, ada bekas tintanya gitu. Jadi memang sangat kompleks sekali. Kalau pertanyaannya untuk menghindari kecurangan, sangat banyak cara Pak, dan kita cukup susah juga menjawabnya kalau itu yang dipertanyakan di sini gitu. Jadi kita menjawab sesuai dengan kapasitas kita, yaitu untuk tintanya, dan kita tidak memanipulasi, memang begitu adanya tinta yang kita hasilkan. Mungkin nanti dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan inovasi-inovasi baru dari para peserta webinar, sehingga tinta kita bisa tetapkan kita lakukan penelitian lebih lanjut, sehingga bisa lebih tahan pada minyak nabati atau minyak tanah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu Indah. Ini ada usulan juga dari Bapak Amri Bahtiar. Ini juga salah satu pakar gambir di Sumatera Barat. Kita juga sering bekerja sama dengan beliau. Ini beliau mengusulkan sebaiknya diusulkan kepada Komisi Pemilu agar merubah persyaratan warna tinta pemilu tidak harus ungu, sehingga tidak perlu menambah kristal violet, karena itu adalah salah satu bahan kimia juga, sehingga kita bisa membuatnya yang mutlak nabati, alami. Ketahanan tinta pemilu juga tidak perlu sampai 3 hari, cukup 10 jam, mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Oke, Pak Amri Bahtiar, kerjasama kita harapkan kembali nantinya ke depan, karena pemilu-pemilu masih akan ada di tahun-tahun yang akan datang. Baik, kemudian Bu Indah, ada pertanyaan dari Pak Syahid BBLM yang menyinggung mengenai pelatihan terhadap petani gambir di Padang, bagaimana nilai ekonomis gambir ini apabila dia hanya dimanfaatkan untuk komoditi ekspor dibanding nilai ekonomisnya apabila sudah dijadikan bahan baku produk, seperti contohnya tinta. Apakah ada nilai tambah dibandingkan dengan kita mengekspor gambir asalan, kalau di bahasanya ya gambir asalan, gambir dalam bentuk mentahan. Silakan Bu Tia. Terima kasih Pak. Jadi dari pengalaman kita pada waktu melakukan penelitian ini, waktu itu, begitu kita boomingkan, semuanya terlibat di launching di gubernuran waktu itu, kita melakukan tinta pemilu ini, otomatis pada saat itu harga dari petani gambir waktu itu langsung naik Pak. Harga langsung naik karena mereka melihat kesempatan bahwa ini dengan adanya pemakaian tinta, pemanfaatan dari gambir ini untuk tinta akan mempengaruhi pasar Pak, mempengaruhi pasar harga dari gambir tersebut. Dan apabila Bapak bertanya setelah dibuat tinta, apakah akan menjadi secara teknoekonominya akan memberikan imbas ya, memberikan itu, kita bilang itu pasti Pak, itu pasti, dan kita optimis kalau memang kita bersama-sama ya dengan IKM, dengan SKPD menggaungkan ini, saya yakin harga dari gambir yang mereka jual dalam bentuk mentah, terus setelah jadi produk dan kita gunakan sendiri, itu akan meningkatkan dari taraf hidup dari petani kita. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami berikan, dan juga saya apresiasi sekali dengan Bapak Amri yang telah memberikan saran. Betul Pak, terima kasih atas sarannya. Kami sangat itu sekali dengan sarannya. Emang betul Bapak yang Bapak bilang, ini tidak bisa kita lakukan sendiri, kita harus bersama-sama. Semoga dengan adanya memang kristal violet itu fungsinya di sana Pak, karena itu dipersyaratkan untuk berwarna ungu oleh KPU. Tinta itu berwarna ungu atau lembayung. Nah, di sini juga fungsinya kita menambahkan kristal violet juga bisa sebagai antibakteri. Karena sebetulnya kita juga tahu kristal violet itu sebetulnya cukup aman. Biasanya kita gunakan juga untuk antiseptik di mulut atau untuk antiseptik pada kulit. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas sarannya. Baik Ibu Indah dan
peserta webinar sekalian, ada 2 pertanyaan lagi mungkin yang langsung kita sampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelumnya kita sampaikan dulu kepada Bapak Ibu partisipan semuanya. Sebelum acara ini kita tutup, nanti kita akan melakukan foto bersama, untuk dapat menjadi kita sebagai bahan kinerja kita selanjutnya. Baik, Ibu Indah, 2 pertanyaan lagi yang sampai ke kita melalui chat. Yang pertama dari Vina Lestari RD, mahasiswa Teknik Lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Industri Padang, yang menanyakan tentang untuk pembuatan 1 liter tinta, berapa kilogram gambirkah yang kita gunakan? Dan untuk 1 kilogram gambir, berapa gram tanin yang dihasilkan? Terima kasih, Bu. Kemudian 1 pertanyaan lagi dari Ibu Husniati, Baristan Lampung. Kalau boleh tahu, adakah standar tinta pemilu ini sebagai kontrol? Artinya bagaimana dibandingkan dengan gambir hasil penelitian Ibu dengan tinta standar? Maksudnya bahwa pada saat pengujian mutu dan sebagainya, apakah kita menggunakan tinta pemilu standar yang sudah ada sebagai kontrol pengujiannya? Demikian, Bu Indah. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Vina ya dari STIN Padang. Seperti yang kita bilang di sini, kita tidak dari 1 kilogram tinta 1 kilogram gambir berapa ekstrak yang dihasilkan dan berapa itu yang tinta yang dihasilkan. Dari 1 kilogram gambir biasanya dengan perbandingan 1:2 pelarut, kita akan mendapatkan sekitar 60 sampai 70% ekstrak. 60-70% ekstrak yang bisa kita gunakan untuk tinta. Dan untuk 1 liter tinta biasanya kita menggunakan porsinya masing-masing. Biasanya dalam 1 liter tinta itu kita menggunakan bagian-bagian dari hampir 70% ekstrak gambir, kemudian 20% bagian dari FeSO4-nya yang diberikan secara perlahan-lahan, kemudian 80% gliserin, 0,8 gliserinnya, kemudian 0,2 untuk kristal violetnya. Dan kemudian untuk teknoekonominya kita sudah bilang tadi di awal bahwa mohon maaf saya lupa menampilkannya, dan tapi kita nanti akan kita kirimkan pada link materi yang akan kita kirimkan. Kemudian untuk Bu Husniati, ada Bu, kita melakukan perbandingan dengan tinta pemilu yang ada. Kebetulan karena penelitian kita pada waktu itu adalah pada tahun 2012, kita membandingkannya dengan tinta pemilu dari KPU pada pemilu tinta pemilihan presiden tahun 2008 dan 2004 waktu itu. Kita membandingkannya dari pH yang kita dapatkan, pH kita yang kita dapatkan adalah 4,02, sementara untuk tinta dari KPU lebih rendah dari itu. Makanya kami tidak mau menampilkan di sini. Jadi kita mengharapkan tinta itu memiliki pH yang mendekati netral dan kita mendapatkan yang untuk tinta kita 4,02 dan untuk tinta dari KPU waktu itu lebih rendah dari yang kita dapatkan. Kemudian untuk ketahanan pada jari, Bu, memang kita melakukan pengujian juga, mohon maaf di sini, pada tahun 2008 dan tinta pada 2004 yang kita lakukan pengujian waktu itu untuk pemilu, tinta pemilu, kita menemukan agen nitrat. Dan kita tidak mau menyebutkan di sini karena di sini mungkin saat ini tidak ada lagi digunakan agen nitrat pada tinta pemilu. Dan itu memang salah satu yang membuat kita ingin melakukan pembuatan tinta pemilu dari gambir waktu itu. Alasan kita menggunakan karena agen nitrat ini dalam jangka waktu yang lama akan merusak kesehatan, untuk beberapa orang akan menimbulkan iritasi pada kulit dan mata. Dan mungkin itu alasan kita tidak ingin menampilkannya di sini karena itu mungkin sudah berlalu. Dan kami harapkan mungkin rasanya kami tidak lagi melakukan pengujian pada tinta yang terakhir kita lakukan pemilihan presiden waktu ini karena memang waktu kita tidak terpikir pula ingin melakukannya, Ibu. Tapi pada tahun 2012 kita melakukannya sebagai uji pembanding bagi kita. Dan kita tidak mau menampilkannya di sini pada bahan presentasi kita, tapi pada waktu kita melakukan pemaparan online, pemaparan di riset unggulan waktu itu kita ada menampilkannya, Bu. Jika dibandingkan dengan tinta pemilu yang beredar pada saat ini, tinta pemilu kita waktu itu kita tampilkan hasil pengujiannya, perbedaannya dan perbandingannya.
Mungkin itu aja Bu Sunyati, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Indah Trianova, peneliti Gambir Barisan Industri Padang. Demikian tadi pemaparan dan materi yang sudah disampaikan dan diskusi kita pada hari ini yang sudah kita lakukan dengan beberapa pertanyaan via chat, yang mana kami juga tetap menunggu baik itu via online maupun email dan sebagainya, kritik dan saran ataupun usulan-usulan dari Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu peneliti partisipan yang mengikuti kegiatan webinar hari ini. Kemudian sebelumnya kami mohon Bapak Ibu partisipan untuk dapat mengisi form evaluasi kegiatan ini yang linknya sudah kita sampaikan, untuk kami kedepannya lebih baik lagi menampilkan webinar-webinar selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, webinar Palanta 1 ini bukan berarti hanya selesai sampai di sini. Kita akan melakukannya lagi webinar Palanta 2, 3 dan seterusnya. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini kita memang harus melakukan hal virtual semacam ini karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pertemuan di dalam suatu waktu dan kesempatan maupun ruangan, dan inilah mungkin efek positif dari kondisi pandemi ini, bahwa kita harus menggunakan yang selama ini sudah beberapa tahun kita dengung-dengungkan menuju ke Making Indonesian 4.0, 4.0, yang dimana kita diharuskan untuk menggunakan teknologi informasi, teknologi informatika dalam rangka penyampaian apa yang sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kita ke depannya. Nanti bersama-sama kita meningkatkan IKM kita yang ada di daerah, karena pada saat ini juga kita ketahui bahwa kondisi kalau tidak mau dibilang kolaps, kita banyak hal yang membuat kita hari ini terpaksa harus berpikir ulang menuju new normal itu seperti apa. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini, kita bersama-sama mungkin bagaimana supaya hasil produksi kita sendiri ini dari daerah kita ini dapat dimanfaatkan secara nasional, terutama nanti ke depannya mau ada pilkada serentak atau mau ada pemilu 2024, mudah-mudahan ini kita bisa masukkan sebagai bahan di dalam penyebar luasan hasil penelitian kita. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kegiatan webinar Palanta 1 Barisan Industri Padang sudah kita selesaikan, sudah disampaikan materi secara oleh Ibu Indah Trianova. Terima kasih Ibu Indah Trianova atas pemaparannya. Kemudian untuk lebih afdolnya acara ini, kita akan akhiri acara ini dengan foto bersama. Teman-teman panitia coba diatur gimana kita berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu peserta partisipan diaktifkan videonya semuanya, supaya kita dapat foto bersama dalam hitungan dengan gaya masing-masing, mau gaya 4.0, mau gaya anak metal juga boleh ya Bapak Ibu, silakan diaktifkan videonya, kita foto bersama. Baiklah, demikian kegiatan kita hari ini sudah kita selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Kemudian ada yang lembar lain. Oke, ini lembaran lain. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sudah? Kemudian lembar satu lagi.
Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, adik-adik panitia, semoga kedepannya acara kita sukses lagi dan silakan menunggu undangan webinar selanjutnya. Terima kasih.